Mau beli leopard gecko, tapi takut mahal biaya perawatannya. Kira-kira berapa ya biaya perawatan leopard gecko? Nah, buat teman-teman yang lagi pengen tahu berapa besar biaya perawatan leopard gecko, pas banget nonton video berikut ini. Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen leopard gecko. Nah, topik yang mau kita bahas hari ini yaitu adalah berapa besar sih biaya perawatan dari leopard gecko. Karena udah banyak banget yang nanyain ke saya, baik melalui DM Instagram ataupun juga komentar YouTube, yaitu Bang, berapa sih biaya perawatan leopard gecko per bulannya? Apakah mahal atau enggak sih? Terus kira-kira kita itu perlu ngeluarin biaya untuk apa aja? Nah, makanya untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita bahas. Tapi sebelum mulai, tolong bantu dulu subscribe channel saya Indra, dan juga jangan lupa di like dan di share videonya, supaya saya terus bisa bersemangat untuk berbagi info-info penting kepada teman-teman semua. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi untuk biaya perawatan yang mau kita bahas di sini, kita ini hanya fokus untuk mengurus satu ekor leopard gecko ya. Jadi kita bukan ngebahas tentang biaya perawatan untuk ternak gecko atau breeding. Karena tentunya kalau kita ngebahas tentang ternak gecko, akan ada biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan biaya perawatan untuk mengurus satu ekor leopard gecko selama hidupnya. Kenapa lebih mahal? Ya tentu dong, karena kan untuk ternak kita perlu minimal ada 2 leopard gecko, ada untuk media-media yang diperlukan untuk breeding atau ternak, seperti kita perlu laying box atau media laying box, dan juga ada media untuk telur atau penetasan atau inkubator dan juga sebagainya. Yang artinya di sini kita akan pasti jauh lebih mahal untuk biaya kita ternak breeding dibandingkan dengan mengurus melihara leopard gecko 1 ekor hanya untuk hobi aja ya. Tapi buat teman-teman yang keluar biaya lebih besar untuk ternak gecko dibandingin ngurus biasa, itu akan jauh lebih berguna atau worth it ya. Karena hasil besar yang kita keluarin itu, atau biaya besar yang kita keluarin itu akan mendapatkan hasil yang lebih besar juga dan lebih baik juga. Karena kan kalau kita ternak, kita bisa jualan juga, dan juga kita bisa menghasilkan bukan cuma 2 ekor aja, tapi dari 2 itu bisa berkembang biak, bisa menjadi puluhan, ratusan, bahkan menjadi ribuan. Oke, sekarang kita balik lagi ke laptop. Kita bakal bahas berapa sih biaya perawatan untuk leopard gecko untuk mengurus 1 ekor ini ya. Jadi kalau kita bicara tentang perawatan, berarti kita bicara tentang maintenance ya, atau berapa besar pengeluaran berkala yang kita harus keluarin. Dan ini kita bukan bicara yang hanya 1 kali keluar atau investasi. Tapi nggak apa-apa, supaya teman-teman bisa lebih jelas juga, nanti kita bakal bahas juga tentang investasi ya. Tentunya untuk biaya investasi leopard gecko dong, bukan untuk biaya investasi lainnya. Jadi untuk mengurus leopard gecko ini kita ada 2 biaya ya. Apa aja? Yang pertama adalah biaya investasi dan juga biaya perawatan. Oke, yang pertama sekarang kita akan bahas dulu biaya investasi untuk leopard gecko ya. Biaya investasi dalam leopard gecko ini itu adalah biaya yang hanya 1 kali keluar. Apa aja contohnya? Tentunya yang pertama adalah kita untuk beli leopard gecko ini. Nah, buat teman-teman yang lagi mau investasi, jangan takut-takut untuk keluar biaya mahal. Karena apa yang kita dapetin, apa yang kita keluarin lebih besar itu, maka hasilnya pun akan lebih baik ya. Seperti kalau misalkan teman-teman itu keluarin investasinya untuk gecko yang teman-teman senang, maka kan teman-teman pun dari nilai puasannya akan berbeda ya. Misalkan teman-teman senangnya untuk leopard gecko yang pahit itu kan harganya sekitar 1,5 juta, atau yang Black Knight itu bisa sampai 15 juta. Kalau misalkan radar itu kan bisa sekitar 500.000, Sanglo, Diablo Blanco dan lain-lain ya. Nah, jadi teman-teman itu untuk investasi jangan takut, karena hasilnya pun akan sebanding atau senilai. Kalau kita semakin banyak keluar ya hasilnya pun akan semakin baik. Tapi itu pilihan ya. Intinya yang saya mau tekanin di sini, kalau teman-teman mau investasi itu nggak akan rugi kalau misalkan teman-teman keluar besar. Karena kalau kita investasi itu kita hanya 1 keluar, jadi kita keluarkanlah yang terbaik yang kita punya atau yang the best ya. Jadi kita hasilnya pun akan puas, akan berbeda. Nah, yang kedua untuk biaya investasi untuk leopard gecko, selain kita beli gecko, tentunya kita itu ada biaya investasi untuk kandang gecko. Nah, untuk biaya investasi kandang gecko ini beragam ya. Teman-teman kalau misalkan kandangnya mau yang jutaan, bahkan puluhan juta pun ada ya. Kita pun ada koleksinya, nanti teman-teman bakal kita bikinin konten video tentang kandang leopard gecko yang jutaan itu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau juga dengan biaya yang murah, itu leopard gecko bisa juga dikasih kandang yang harga yang murah. Seperti teman-teman bisa cukup pakai kandang kayak gini aja. Nah, ini kan model kandangnya cuman seperti ini, cuma kotak aja, yaitu seperti wadah donat ya. Karena ini pun asalkan luasnya cukup,
ini lumayan bisa cukup proper untuk si gekonya untuk dia aktivitas dan juga dia bertahan hidup ya. Jadi cukup pakai kandang seperti ini harganya murah banget, paling cuma sekitar 20 ribuan lah, udah cukup ya. Dan untuk biaya investasi lainnya untuk leopard gecko yang penting juga apa? Nah ini kita mesti punya water dish ya, karena leopard gecko itu butuh minum sehingga kita harus sediain. Ini harganya murah, cuma 5.000 dan dia bahannya udah bagus ya, akrilik, dan dia kalaupun jatuh juga ini udah kuat, nggak akan pecah ya. Nanti kalau teman-teman yang mau beli, linknya bakal kita taruh di kolom deskripsi ya. Atau kalau misalkan teman-teman yang nggak mau pakai water dish seperti ini juga bisa pakai tutup botol bekas aqua, itu bisa jauh lebih murah. Karena itu asalkan ada cukup air yang bisa masuk ke sana dan geckonya bisa minum, itu udah cukup, nggak perlu pakai water dish juga. Dan juga untuk biaya investasi lainnya teman-teman dalam merawat leopard gecko itu harus punya hiding cave atau juga tempat untuk makannya. Tapi ini sih optional ya, teman-teman boleh punya atau enggak. Karena kalau misalkan tanpa hiding cave pun, asalkan teman-teman bisa naruh di tempat yang gelap untuk kandangnya. Misalkan nanti kalau dia mau istirahat taruh di bawah lemari atau di tempat yang gelap, itu nggak perlu ada hiding cave lagi. Dan begitu juga dengan tempat makan, sebenarnya sih nggak perlu, itu optional. Misalkan teman-teman mau ngasih pakan jangkrik atau ulat, bisa langsung taruh ke dalam kandangnya tanpa ada tempat makan. Nah kecuali untuk 3 hal tadi ya, tentu kita harus dong keluar untuk biaya geckonya dan juga biaya kandangnya dan juga biaya water dish, karena itu wajib ya guys. Oke, untuk biaya investasi kita udah bahas. Nah sekarang kita langsung ngebahas biaya perawatan ya, atau biaya rutin atau biaya berkala yang kita keluarin kalau kita melihara leopard gecko. Nah ini poin penting ya teman-teman, pasti kan penasaran di titik ini, karena jangan-jangan nanti kita udah beli leopard gecko tuhnya biaya perawatan per bulannya mahal lagi kan ya, malah jadi bikin kita kantong bolong. Oke, sekarang kita bakal bahas satu persatu ya, biaya apa aja sih yang kita keluarin dan berapa besar biaya perawatan leopard gecko selama 1 bulan ya. Jadi untuk biaya perawatan ini adalah biaya yang kita harus keluarkan secara rutin ya. Seperti kita kalau punya mobil, kita kan harus ada servis berkala untuk ganti oli dan ganti oli filter dan sebagainya. Begitu juga dengan leopard gecko, kita ada berapa biaya-biaya yang harus kita keluarin dalam 1 bulan rutin. Nah itu biayanya dibagi dalam 3 macam. Itu yang pertama adalah untuk biaya alasnya, yang kedua biaya pakannya, dan juga biaya untuk yang ketiganya adalah untuk multivitamin atau kalsium ya. Nah singkat cerita, ini bakal saya rangkum. Teman-teman jangan kaget ya, biaya perawatan leopard gecko itu dalam 1 bulannya murah banget. Itu bisa cukup hanya Rp5.000 aja. Penasaran? Nah makanya sekarang kita bakal bahas satu persatu ya. Oke, sekarang kita bahas dulu mulai dari alasnya. Jadi untuk leopard gecko ini alasnya ada macam-macam. Cuman yang paling umum dipakai dan juga yang paling aman, ini berdasarkan penelitian dari komunitas reptil ya. Yang paling aman itu adalah alas seperti ini. Kita bisa pakai dolomit ya. Ini itu adalah kapur warna putih, atau juga bisa pakai kertas kayak gini, kertas HVS ya. Ini benar-benar proper untuk kenyamanan dan juga kesehatan si leopard gecko. Nah berapa sih harga dolomit ini? Harganya murah banget, ini Rp7.000 ya guys. Rp7.000 itu untuk 1 kilo. Dan dia ini 1 kilo ini nggak akan mungkin habis sekali pakai, tapi kita bisa berbulan-bulan karena kita itu untuk pakai dolomit itu cukup aja tipis, nggak usah banyak-banyak sebagai alasnya. Dan juga ini kita hemat ya, kalau misalkan kita ada apa-apa kita nggak perlu ganti tiap hari, tapi kita ganti kalau misalkan bagian-bagian yang terkena kotoran aja. Misalkan ada kotoran yang nempel di bagian tertentu atau ada pupnya atau ada kencingnya, itu kita buang bisa pakai sendok, dan itu bagian terbuangnya hanya sebatas 1 sendok aja. Jadi untuk dolomit ini benar-benar bisa sangat hemat ya. Nah kalau untuk biaya kertas berapa sih biayanya ya teman-teman, nggak usah saya bilangin berapa sih harga kertas, teman-teman udah tahu sendiri ya, murah banget. Dan ini pun kita kertasnya harus diganti tiap hari, atau minimalnya kita ganti pada saat si leopard gecko buang kotoran atau juga kencing ya di situ. Dan yang kedua kita bakal bahas biaya pakannya. Pakan dari leopard gecko ini yang terbaik adalah serangga ya, seperti jangkrik, ulat, Jerman atau Hongkong, karena dia mengandung kalsium yang tinggi. Kalau yang lain-lain bisa juga, tapi ya saya sarankan untuk itu aja ya. Nah kita bahas untuk biaya jangkrik. Nah kalau teman-teman beli jangkrik itu murah banget, itu harganya Rp2.000, dapat banyak banget, bisa puluhan bahkan sampai ratusan. Teman-teman kalau nggak percaya hitung aja sendiri ya. Nah itu leopard gecko ini untuk makan jangkrik hanya cukup 4 buah aja untuk dalam setiap 2 harinya. Kalau yang mau leopard gecko-nya normal ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen bikin gecko-nya gemuk, ya itu bisa dibikin untuk
tiap hari makan 4 buah. Jadi itu bisa habisnya lama banget, Rp2.000 itu bisa habis dalam 1 bulan. Makanya murah banget kan ya. Termasuk juga untuk ulat Hongkong dan juga ulat Jerman tuh harganya murah banget ya guys. Kita kalau beli 1.000 aja 2.000 itu udah banyak banget. Dan yang terakhir untuk biaya ketiga itu adalah kita perlu untuk biaya perawatan pengeluaran untuk kalsium ya. Dan untuk kalsium ini sendiri harganya murah banget, yang kayak begini ya. Ini tuh harganya cuma 25.000 aja, dan ini tuh banyak banget ya isinya. Dan ini tuh nggak akan mungkin habis 1 bulan karena dia itu pemakaiannya sedikit. Karena dia itu hanya cukup atau penggunaannya hanya untuk ditaburin aja ke pakan yang mau dimakan. Misalkan kita mau ngasih jangkrik, nah si jangkriknya sebelum dikasihin ke geckonya itu ditaburin dulu sama si kalsiumnya atau diolesin dulu. Jadi nggak akan mungkin habis sebulan, makanya ini murah banget untuk biayanya. Dan itu kalsium buat lepar gecko ini wajib ya, penting. Karena kenapa? Karena lepar gecko ini rawan terkena penyakit yang dinamai dengan MBD atau metabolisme bone disease. Itu kelainan tulang ya, karena dia kurang kalsium. Jadi dia itu nanti nggak, kalau misalkan udah kena MBD, nggak akan bisa jalan dengan sempurna, dengan normal. Dia tuh jalannya hanya bisa pakai dengan ini nih, karena dia tuh bagian telapak tangannya bakal akan bisa berguna lagi, berfungsi dengan normal. Makanya kasihan buat lepar gecko yang nggak dikasih kalsium. Jadi teman-teman wajib untuk kasih kalsium terus ya. Kalau bisa ya setiap kasih makan jangkrik kasih kalsium, dan itu harus teman-teman jangan males ya. Nah oke, cuma itu aja sih sebenarnya pengeluaran kalau misalkan teman-teman mau ngerawat lepar gecko. Jadi kesimpulannya pengeluaran untuk ngurus lepar gecko ini murah banget ya. Ini bisa saya simpulkan pengeluarannya ini kalau dalam per bulan itu bisa cukup hanya 5.000 atau maksimalnya nggak akan mungkin lebih dari 10.000 lah ya. Nah, sedikit juga informasi bahwa lepar gecko ini binatang yang nggak rewel dan juga sangat mudah diurus. Kenapa? Karena dia ini nggak perlu dimandiin, dan juga dia nggak perlu dielus-elus, disayang-sayang, beda sama kayak kucing anjing ya. Dan juga dia ini sebenarnya kalau teman-teman mau tega ya, tapi ini sih saya nggak rekomendasiin. Cuman kalau misalkan ini sekiranya ada hal yang darurat atau urgent, lepar gecko ini bisa tahan nggak makan selama berbulan-bulan karena dia itu menyimpan cadangan makanannya di dalam buntutnya ini. Kalau misalkan dia sampai berbulan-bulan nggak makan, ini nanti dia bisa mutusin buntutnya, karena dia itu adalah binatang autotomi ya. Nanti dia itu kalau saking laparnya dia bakal makan buntutnya sendiri tanpa kita kasih makan. Itu dia bisa hidup ya, bisa bertahan hidup. Tapi jangan sampai kayak gitu dong. Masa kita mau melihara binatang tanpa kita mau ngerawatnya? So, jadi gimana teman-teman, masih berminat nggak untuk melihara lepar gecko dengan biaya yang sekecil itu atau serendah itu? Oke guys, paling segitu aja video saya tentang berapa besar biaya perawatan lepar gecko. Berikutnya kita bakal bahas berapa besar sih perawatan untuk toke ya, toke rumah. Makanya terus ikutin channel saya Indra, stay tune at my channel. Oke, see you.